Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Jilid 1, diterbitkan oleh Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita memasuki ke halaman 197 dengan judul besar Masalah Maksiat. Subjudul 1, maksiat dapat menghapus amal saleh. Pertanyaannya, apakah amaliyah seperti sholat, puasa akan terhapus bila mana orang itu juga melakukan perbuatan fasik seperti judi, memakai pakaian yang merangsang nafsu bagi lawan jenisnya, dan lain-lain amal maksiat? Pertanyaan dari M. Sohrawardi di Banjarmasin. Jawabannya, kata-kata yang tegas perbuatan buruk menghapus pahala perbuatan yang baik tidak kita dapati. Yang kita dapati dengan tegas bahwa perbuatan yang baik dapat menghapus antar kurung dosa perbuatan yang buruk, sebagaimana disebutkan dalam ayat 114 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lil zakirin. Artinya, dan dirikanlah salat itu pada kedua ujung siang, maksudnya antar kurung pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik dapat menghapuskan perbuatan antar kurung dosa yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70 yang intinya, bagi orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menggantikan perbuatan yang buruk dengan kebajikan. Adapun yang dapat menghapus perbuatan yang baik antar kurung dalam berbagai ayat adalah perbuatan kemusyrikan. Musyrik dan murtad antara lain disebutkan dalam ayat 5 surah Al-Maidah, ayat 88 surah Al-An'am, dan ayat 217 surah Al-Baqarah. Ayat 88 surah Al-An'am berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Artinya, itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberi petunjuk yang dikehendakinya. Seandainya mereka mensekutukan Allah, niscaya lenyaplah amal yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, kalau kita lihat dalam hadis, akan kita dapati bahwa amal perbuatan yang baik dapat juga akhirnya nanti habis berkurang karena perbuatan buruk kita yang berupa penganiayaan atau ketidakadilan kita kepada orang lain seperti tersebut pada hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya, barang siapa yang berbuat tidak adil terhadap saudaranya, baik berupa kehormatan maupun sesuatu antar kurung barang, maka hendaknya minta kerelaan antar kurung kehalalannya hari itu sebelum saat tidak berlaku lagi uang dirham dan dinar, antar kurung uang alat pembayaran. Karena kalau seseorang yang berbuat aniaya itu mempunyai amal soleh, akan diambil amal itu sekedar penganiayaannya, dan kalau habis kebaikannya maka akan diberikan kejelekan teman yang dianiaya, dibebankan kepada pembuat aniaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Sanada diriwayatkan oleh Muslim bahwa seseorang yang muflis antar kurung bangkrut di hari kiamat ialah orang yang mempunyai pahala sholat, zakat, puasa, tetapi ia banyak berbuat yang menyakiti dan merugikan amal kebajikannya dan diberikan kepada yang dianiaya. Antar kurung tentu kalau belum meminta kehalalannya, sampai kalau habis kebaikannya, kejelekan orang lain yang telah dianiaya itu diberikan kepada orang tersebut.
Kalau kita telusuri ayat-ayat lain akan kita dapati bahwa perbuatan buruk antar kurung maksiat yang dapat menutupi hati nurani untuk mendapatkan hidayat, seperti pada ayat 12 sampai dengan 14 surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal kana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Dari ayat dan hadis tersebut dapat kita pahami memang ada perbuatan buruk atau maksiat yang dapat menghapus amal kebajikan, dan ada pula yang menguranginya. Dan yang jelas bahwa perbuatan maksiat akan menutup hati nurani untuk menerima nasihat yang baik, kecuali kalau yang bersangkutan bertaubat. Sebagai renungan perlu dilakukan bagi orang yang telah melakukan sholat, puasa, masih juga berbuat maksiat. Padahal sholat kalau dilakukan dengan baik dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, sebagaimana tersebut pada surat Al-Ankabut ayat 45. Pemirsa, demikian kami telah membacakan buku tanya jawab agama fatwa tarjih jilid 1 dari tim Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akhiri dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.